wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alicia Nurcahyati selaku host di podcast dengan topik serial spesial mahasiswa berprestasi. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali tentunya di acara yang spektakuler. Sebelumnya saya berasal dari program studi agribisnis. Berbicara tentang agribisnis, bahwa di Universitas Muhammadiyah Purworejo ada program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Ada yang tahu jurusan agribisnis? Ya, jurusan agribisnis adalah program studi yang mempelajari bidang pertanian beserta bisnis dalam pengelolaan pertanian modern dan industri makanan untuk pengelolaan skala UMKM hingga perusahaan. Jurusan ini juga dikenal sebagai jurusan sosial ekonomi pertanian. Kata bisnis pada jurusan agribisnis menunjukkan peran daripada lulusan agar dapat memaksimalkan keuntungan dari produk pertanian yang dihasilkannya. Ternyata dari pemanfaatan potensi yang ada diolah menjadi produk pertanian, ini juga dapat menjadi suatu prestasi. Tidak disangka bahwa bidang pertanian mampu bersaing dan bersinergi. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami mengundang mahasiswa berprestasi di bidang akademik dengan mengikuti salah satu ajang bergengsi yang diadakan oleh Kemendikbud RI. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Mas Eko Prasetyo. Halo Mas Eko Prasetyo. Ya. Selamat datang di podcast Agribisnis dalam topik serial spesial mahasiswa berprestasi. Gimana kabarnya Mas Eko? Luar biasa. Ya, senang sekali Mas Eko bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Silakan untuk Mas Eko bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo. Alamat Pangin Juru Tengah. Saya semester 5 di Prodi Agribisnis. Untuk moto hidup terus berusaha dan bangkit. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Moto hidupnya adalah berusaha dengan baik ya. Sedikit flashback nih. Kenapa sih dulu Mas Eko itu memilih program studi agribisnis? Kenapa dulu saya pilih prodi ini? Sebenarnya itu ada ceritanya, Mbak. Jadi ketika itu awal masuk itu saya lewat jalur KIP, tapi ternyata tidak bisa karena udah lewat 3 tahun setelah lulus. Nah, selang 1 bulan setelah pendaftaran KIP itu diberitahu oleh kepala biro ada peluang beasiswa adik difabel. Nah, saya lewat jalur adik difabel. Jadi ketika saya daftar itu lewat jalur adik, saya daftar di prodi agribisnis dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Motivasinya untuk masuk agribisnis itu apa sih, Mas Eko? Motivasinya karena agribisnisnya lebih ke bisnis ya, Mbak, karena sebelum saya kuliah pun saya berjualan kerupuk keliling dari kantor ke kantor, dari warung ke warung, terus keliling sampai Kutarjo dan segala macam. Jadi dari situ saya berpikir harus ada ilmu yang harus saya dapatkan dari kuliah, karena memang sejak lulus saya itu pengen kuliah, tapi karena terbentur biaya akhirnya saya berusaha mencari informasi terkait beasiswa itu, dan alhamdulillah 2021 itu dapat informasi terkait beasiswa ini. Oke. Ya, berarti motivasinya itu diharapkan kalau misalkan kita masuk agribisnis bisa mengembangkan jiwa wirausahanya ya. Iya, salah satunya seperti itu, Pak. Karena apa? Karena keinginan ini
keinginan untuk kuliah itu saya sebenarnya tinggi, cuman kembali lagi ke tadi itu terbentur masalah biaya. Dan sebelum saya berjualan itu saya juga sudah sedikit-sedikit mencoba untuk ternak kambing juga di rumah. Jadi sembari ingin mengimplementasikan apa yang saya dapat di bangku kuliah ke dunia keseharian saya sebelumnya itu aman kambing, jadi seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mas Eko itu kan salah satu mahasiswa berprestasi yang mengikuti ajang bergengsi yang diadakan oleh Kemendikbud RI. Boleh diceritakan sedikit nih, Mas Eko, gimana sih cara mengikuti ajang bergengsi itu biar teman-teman tuh bisa termotivasi gitu? Awal mulai saya ikut program namanya program P2MB, program pembinaan wirausaha mahasiswa. Jadi di bulan-bulan di awal-awal tahun itu biasanya ada sosialisasi tentang P2MB. Nanti setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah itu ada proses pendaftaran, lalu proses penyusunan proposal, dan ini juga ada proses penguploadan di SIM Bilmawa. Jadi setelah itu nanti kita nunggu pengumuman dari sana apakah nama kita lolos atau tidaknya. Yang penting dalam pembuatan proposal atau produk yang ingin diajukan di program P2MB itu memiliki value atau inovasi terbarukan. Jadi kalau bisa dikatakan belum pernah ada di situ produk-produk yang ingin diikut sertakan dalam program itu. Mungkin itu dulu. Oke. Lalu bagaimana sih awal mula Mas Eko itu bisa mengikuti program ajang bergengsi ini tuh gimana? Awalnya membuat tim atau cara memilih teman-teman untuk dijadikan satu tim itu gimana sih? Awalnya itu saya melihat tahun 2021 bukan 2022 itu pertama kali UMP mengikuti ajang P2MB ini, dan alhamdulillah ketika 2022 itu teman saya yang sekaligus ketua Kamadipa itu lolos pendanaan tersebut. Jadi dari situ saya termotivasi dan saya mengajak rekan-rekan khususnya kaum disabilitas untuk ikut program ini, dan saya coba menjaring siapa yang minat terkait mengikuti program ini, dan saya mencoba mengangkat magot dalam yang saya ikutkan yang saya ikutkan di program ini. Karena kenapa saya nganu magot? Karena magot itu kan sebagai pengores sampah dan nutrisi tinggi untuk hewan itu juga besar. Jadi gimana caranya kita memadupadankan atau mengkolaborasikan magot ini dengan produk-produk atau bahan-bahan yang bisa membuat inovasi baru dan diminati oleh calon konsumen. Jadi tercetuslah pelet magot ini, dan alhamdulillah tahun 2023 ini tim saya yang bernama Bima Pelet Herbal ini lolos pendanaan. Oke, terus bisa diceritakan sedikit mungkin tentang produknya itu magot? Ya, untuk magot ini produk Bima itu bahannya
Sebenarnya bahannya mudah dicari di pasar atau manapun, toko-toko. Produksinya juga tidak terlalu sulit untuk kita produksi, dan alhamdulillah sampai saat ini peminatnya juga lumayan banyak, Pak. Jadi kalau bisa dikatakan peminat terutama tentang maggot itu luar biasa di luar sana. Bahkan kemarin saya waktu pertemuan bulanan dengan kaum disabilitas Purworejo yang dinaungi oleh Induk Disabilitas Purworejo, ada beberapa yang menanyakan tentang cara budidaya maggot itu seperti apa, pengolahannya itu seperti apa, dan dijadikan pakan ternak itu berapa usianya. Jadi antusias masyarakat terkait maggot itu luar biasa. Tinggal kita bagaimana caranya mencari peluang untuk bisnis ini. Ya. Kita katakan budidayanya dulu. Kita budidaya maggot itu seperti apa? Kita kalau ingin katanya ini sebagai, sebenarnya maggot ini bisa menjadikan wirausaha sosial. Juga bisa sosial. Kenapa saya katakan wirausaha sosial? Karena juga bisa mengentaskan perekonomian atau setidaknya membantu perekonomian keluarga, dan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan. Dan selanjutnya mungkin kita bisa menjadikan suatu komunitas, atau bisa dikatakan kalau sekarang masih trennya itu petani milenial. Ketika kita bisa membentuk itu dan kita ajak pemuda kita untuk bercocok tanam, atau ini bisa menjadikan suatu ajang silaturahmi, ajang tukar pikiran, dan dengan wadah tani milenial itu, dan juga bisa menambahkan pendapatan si pemuda ini dengan cara kita buat itu yang sekarang lagi tren tuh farming system, ya. Jadi pertanian yang terintegrasi. Kenapa kayak saya katakan ini? Misal kita ambil contoh dari maggot. Maggot nanti kita misal sembari ternak ayam, ternak lele, atau ternak apa. Lalu limbah air itu kita bisa untuk menyirami tanaman-tanaman atau buah-buah, tanaman cabai dan segala macam. Itu kan membuat sistem yang akan menambah nilai ekonomi, bisa dikatakan luar biasa. Mungkin itu sih yang sebenarnya ini ingin saya terapkan di lingkungan saya, dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mencoba menggali potensi AI yang ada di sekitar kita. Jadi memang kalau kita bisa melihat peluang itu, sebenarnya ada jalan, asal ada kemauan dan niat kita. Itu adalah modal awal. Jadi nggak perlu modal banyak, nggak perlu modal katakan bisa pinjam dan segala macam. Yang penting modal awal kita kerja itu kemauan. Dari situ kita bisa mengekspor diri seperti apa. Di situ akan ada muncul ide-ide dan segala macam. Kita bisa peka dengan lingkungan itu, kita ini bisa untuk meningkatkan derajat hidup kita. Oke. Itu cara pembuatan dari produk
magotnya itu seperti apa sih Mas Eko? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Untuk magot itu, ini untuk yang produk yang kemarin saya, jadi magot kita ambil yang fresh, yang kisaran umur 2 mingguan itu kita sangrai. Setelah kita sangrai kita chopper atau kita tepungkan. Bila sudah menjadi tepung kita campur dengan kunyit, bubuk kunyit, dengan tepung tapioka, tepung jagung, tepung ikan. Kita tambahkan air, kita uleni seperti kita membuat adonan kue itu. Setelah dirasa bisa dikepal, kita masukkan ke mesin pelet ini. Jadi kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan. Setelah itu kita jemur. Kalau itu masih ada kadar airnya kita jemur. Kalau dirasa cukup atau tidak ada sama sekali kadar airnya, kita packing. Kita promosikan, kita mengikuti pameran expo yang ada di Purworejo, bahkan kemarin sempat ikut di Magelang, dan alhamdulillah dari 500 peserta yang ada di Pulau Jawa. Artinya yang di Untidar itu sekitar 500 peserta expo nasional yang diikuti seluruh universitas yang ada di Pulau Jawa, dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3 nasional. Hebat banget. Ada produknya nggak? Contoh produknya boleh saya lihat? Tempat ke Untidar itu ada acara expo ya? Iya, itu inovasi dan dari yang diselenggarakan oleh Untidar. Nah, ini untuk produk yang kemarin ini. Ini untuk pakan ternak? Iya, untuk pakan ternak itu sebenarnya kita ke ikan ya, ikan oleh segala jenis ikan. Namun kalau ayam juga bisa. Ayam bisa. Kalau untuk kandungan dari pelet magot ini apa aja sih, Mas Eko? Itu di situ ada nutrisi, ada nafsu makan, karena ada kunyitnya juga, ada kunyit, jadi penambah nafsu makan juga ada. Terus apa tuh yang dimakan, nutrisinya tuh yang tinggi juga ada, proteinnya juga ada. Jadi ini itu insya Allah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan dengan gizi pada pakan juga. Jadi saya rasa sudah cukup. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit juga ya mengenai kendala Mas Eko dalam menjalankan wirausaha ini. Apa saja sih kendalanya? Untuk kendala mungkin di magotnya ini. Untuk magot itu karena di Purworejo sendiri yang budidaya magot itu sebenarnya masih relatif minim sekali atau sedikit sekali, dan saya mengambil inisiasi untuk budidaya sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan produksi, sekiranya yang bahan-bahan yang sulit saya dapatkan atau nggak ada, setiap saat saya mencoba untuk mengadakan sendiri, dalam artian budidaya sendiri. Karena seperti magot ini kan memang boleh dikatakan budidayanya masih sedikit. Ya, mungkin kendalanya hanya satu, bahan produksi yang kesediaannya itu nggak menentu. Oh, jadi magotnya itu
budidaya sendiri, terus ngasih makan sendiri, dan langsung Mas Eko budidaya gitu ya? Iya. Terus dari kita juga melihat karena kalau misal stok ada di punya partner saya juga ada, ini bila nggak ada kita udah punya sendiri. Saya juga bermitra, jadi semua kegiatan usaha kalau tidak bermitra itu saya rasa kurang efisien. Jadi saya ada mitra-mitra yang dalam pembuatan ini, terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Nah, bila di salah satu mitra kalau tidak ada, ya, saya mengadakan sendiri. Contohnya dengan makot ini, karena makot ini itu tadi kesediaannya enggak menentu. Kan Mas Eko budidaya sendiri nih. Kira-kira tuh gimana sih cara biar makot itu bisa maksimal gitu, bisa menghasilkan makot yang berkualitas? Itu dikasih makanan buah-buahan kah atau apa gitu, Mas? Yang penting kalau budidaya makot itu jangan sampai telat pakan. Yang pertama, yang kedua kalau bisa nasi itu bang, pakan yang lunak dan jangan terlalu berair. Itu mungkin yang bisa meningkatkan perkembangan cepat besar. Karena saya malah mencoba untuk yang berair itu dia medianya kan banyak, jadi akan menimbulkan aroma yang luar biasa. Jadi kalau bisa yang kasih pakan yang kering-kering saja seperti nasi dan buah-buahan juga yang memiliki kadar air rendah. Jadi medianya juga kering, si makotnya juga gemuk-gemuk juga bisa dikatakan agak kinclong juga. Dan juga saya juga coba untuk, karena saya pernah mencoba dengan dua ini. Tapi juga bisa, ini sebenarnya bisa untuk pakai ember tembok juga bisa, pakai biofon juga bisa, tinggal mau pilih yang mana. Tapi kalau punya saya pakai bioflok. Jadi makotnya itu jangan telat makan gitu ya? Itu ada jadwalnya atau gimana itu? Iya, di jadwal juga bisa. Jadi kalau misal di jadwal itu minimal pagi sama sore gitu. Apalagi dengan jumlah makot yang banyak, itu pakan juga harus kalau bisa 1 atau 2 kali lebih banyak dari makotnya ini. Iya, kan ini kan produknya Mas Eko ini kan udah apa ya, mendapatkan respon yang positif gitu ya untuk masyarakat. Gimana sih kesannya Mas Eko sebagai pencipta produk ini? Rasanya tuh gimana gitu? Ya rasanya kalau saya alhamdulillah bersyukur bahwasanya apa yang saya bikin, yang saya buat itu bisa diterima di masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan pada produk ini. Jadi saya juga masih mencoba untuk mengevaluasi apa yang kurang, serta mengenalkan produk-produk ini ke masyarakat. Memang sudah sebagian sudah mengenal ini, cuman untuk pemasarannya juga masih perlu ditingkatkan.
Jadi masih perlu evaluasi dan terus evaluasi. Menurut Mas Eko nih, gimana sih cara agar mahasiswa agribisnis khususnya bisa termotivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bergengsi gitu? Pastinya kan Mas Eko udah udah mengikuti nih, jadinya udah tahu gitu. Ini gini, jadi gini. Kalau misal untuk mengikuti, jadi kalau bisa misal program apapun kalau bisa diikuti. Jadi biar membangkitkan semangat untuk berprestasi dan segala. Jadi misal ada ajang A, B, C, D kalau bisa diikuti. Jadi itu bisa membentuk suatu sistem yang akan membangkitkan semangat untuk bisa berprestasi di kampus. Syukur-syukur bisa nasional dan internasional. Sekarang banyak program-program yang bisa membuat kita berprestasi. Asal ada ini tuh tadi yang saya katakan di awal, asal ada kemauan di dalam dirinya. Jadi ya, kalau saya bisa katakan, jangan takut gagal dalam mencoba apapun itu. Jangan takut gagal, terus mencoba. Dan kalau bisa kita juga terus komunikasi, yang penting itu komunikasi. Segala sesuatu apapun itu yang penting komunikasinya. Jangan sampai kita terpecah belah karena komunikasi. Jadi komunikasi ini juga penting dalam kita berprestasi. Kenapa saya katakan penting dalam berprestasi? Dengan kita komunikasi, kita berarti mencari relasi untuk membangun suatu sistem yang kuat pada diri kita, menambah wawasan. Ya, dengan komunikasi insya Allah kita bisa berprestasi juga. Oke, kalau cara agar dapat mendapatkan informasi-informasi seperti ajang-ajang pencarian bakat itu di mana saja sih? Atau dari kampus itu ngasih tahu ke mahasiswanya, atau kita yang harus aktif untuk menghubungi dosen-dosennya, atau seperti apa sih Mas Eko? Kalau mengenai hal itu, karena ini kan eranya kampus merdeka ya. Sebenarnya kampus merdeka itu menuntut mahasiswa untuk aktif. Jadi kita itu lebih dituntut untuk aktif mencari informasi sendiri. Biasanya kalau program-program semacam ini yang saya ikuti itu memang sudah program tahunan dari kementerian. Jadi kita tinggal melihat template-templatenya, ini tinggal melihat waktu-waktunya apa. Kalau biasanya awal tahun itu kalau nggak PKM P2MB dan seterusnya. Jadi biasanya kalau program-program macam ini memang di awal tahun. Jadi nanti pelaksanaannya biasanya di pertengahan sampai akhir tahun. Nah, kalau untuk mengikuti ajang-ajang bergengsi itu, ya salah satunya kita harus proaktif sendiri. Jadi kita harus mencari informasi sendiri atau mencari ini tadi. Dengan komunikasi kita bisa mencari informasi mengenai ajang-ajang yang bergengsi di lingkungan kita atau bahkan di internasional. Gitu. Jadi mencari informasi, misal kita punya teman di universitas mana, coba tanya, ini ada apa? Ada program apa di biro kemahasiswaan kamu dan segala macam. Biasanya ini juga ada di informasi kita dapat
Kalau saya biasanya dapat di IG atau di kanal-kanal berita. Mungkin itu sih Mbak yang bisa kita coba untuk mencari informasi terkait itu. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut ajang-ajang seperti itu bisa lebih aktif mengikuti perkembangan informasi yang ada di sosial media ataupun di lingkungan kampus seperti itu. Oh ya, Mas Iko ini kan sudah mengikuti seleksi P2MW dan sudah dinyatakan lolos kan. Nah, itu gimana sih kesan Mas Eko terhadap kerja kerasnya selama ini udah menyusun proposal, membuat produk sedemikian rupa supaya lolos dan akhirnya dinyatakan lolos. Itu gimana sih kesannya dan mungkin bisa diceritakan sedikit juga terkait dengan benefit dari kelolosan P2MW itu. Kalau kesan saya masih nggak nyangka juga bisa lolos P2MW ini ya, nggak nyangka juga. Dan karena mengapa saya mengatakan nggak nyangka, kok bisa gitu. Jadi ini kan yang mengikuti dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Jadi sekitar kemarin saya lihat di data itu ada sekitar 1000 sekian proposal yang ada di Indonesia, yang dari universitas terjaring sekitar berapa kemarin itu. Terus ini kan puncaknya KMI Mbak. Jadi KMI ini adalah kompetisi mahasiswa Indonesia yang puncaknya besok tanggal 16 sampai 17 November di Bali di Universitas Ganesha. Jadi dari tab by tabnya itu masih diseleksi lagi. Ini juga nggak nyangka juga udah sampai titik ini. Sudah sampai pendanaan dan pelaksanaan P2MW yang akan berakhir 30 November besok. Saya juga masih nggak nyangka kenapa saya masih bisa, dan alhamdulillah ya tetap saya syukuri. Ini sih Mbak. Oh iya tadi benefit yang saya dapat mungkin atau penyetaraan mata kuliah itu ada, sudah ada keputusan dari rektor kita bahwasanya sudah ada keputusan penerbitan atau ketentuan terkait penyetaraan atau konversi dalam mengikuti ajang-ajang seperti P2MW atau ajang-ajang kemahasiswaan. Sudah ada mungkin sembari penyetaraan sertifikat dari kementerian itu kita juga dapat. Mungkin itu sih yang saya tahu. Oke, itu ada pendanaan juga ya Mas ya? Yeah. Itu buat saku atau buat berusaha nih? Tentunya berusaha karena kan kita dalam penyusunan program P2MW ini juga kita menyusun RAP. Okay. Dan alhamdulillah kemarin itu dari dana yang kita usulkan 14.480.000 itu yang didanai atau dana yang turun itu sekitar 13.700.000. Jadi memang ada review dari kementerian atau dari Darmawa terkait disesuaikan dengan produk yang mau dibuat seperti apa. Memang disesuaikan. Anggaran itu disesuaikan dengan produk yang mau kita bikin seperti apa. Luar biasa ini. Teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa Mas Eko Prasetyo ini mahasiswa agribisnis semester 5 itu menjadi salah satu tim yang lolos di ajang P2MW.
Nah, awal mula mengikuti program P2M itu sejak tahun 2022, kemudian pembentukan tim dan pembuatan proposal untuk diajukan ke Kemendikbud RI. Oh ya, beberapa tim dari UMP itu salah satu timnya itu ada Mas Eko ini lolos untuk ditanai, dan produknya itu adalah Bima pakan ternak dari Magot. Apa yang sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir bisa memotivasi teman-teman mahasiswa di UMP, khususnya itu mahasiswa agribisnis yang bisa memanfaatkan potensinya untuk terus berprestasi seperti itu. Terima kasih kepada Mas Riko yang telah memberikan sharing dulu sama teman-teman mahasiswa agribisnis, juga mahasiswa UMP ya, karena ini podcastnya untuk umum juga ya, mahasiswa UMP, nggak cuma mahasiswa agribisnis. Oh ya, ini ada sedikit pemberian kenang-kenangan nih dari podcast Litbang. Bisa diterima ya Mas Eko ya. Jangan kapok-kapok untuk datang ke podcast kita. Dan terima kasih atas waktu dan kedatangan di podcast kami. Semoga Mas Eko dan tim sukses menjadi harapan. Semoga harapannya juga tercapai gitu.